Sekarang kalau pasangannya sanguinis atau artis, dia tentunya hasratnya kepribadian penggembira yang selalu menarik perhatian orang. Kenapa? Heboh kalau cerita. Itu gampangnya orang artis tuh gitu tuh. Ada kumpul-kumpul, dia paling heboh ceritanya gitu. Ya, kalau dia di luar sana dia ngomong sama 2-3 temennya paling heboh. Pasti orang lewat tuh pasti nengok tuh. Gitu. Iya. Ini dia. Apa kebutuhannya? Kebutuhan emosionalnya, 1, perhatian. Duduklah, tataplah mata mereka dan dengarkanlah. Kalau punya suami yang tipe ini, Bu, ya, dia datang, walaupun laki-laki baru datang, gembira sebetulnya mau cerita sama ibu, tapi ingat itu laki-laki 10 menit pertama muka datar. Ya, itu laki, bukan watak. Setelah 10 menit dia cerita. Bun, tadi tuh Bun, nah itu harus ngeliatnya gitu. Ya. Itu ya ampun, temen ayah Bun, udah lama gak ketemu, lucu banget. Harus juga ketawa. Gimana? Harus belajar. Kenapa belajar? Biasanya pasangan tipe ini pemikir. Itu suaminya udah ketawa, dia belum ketawa. Karena dia mikir, yang mana lucunya? Pasangannya sudah ketawa. Walaupun ibu belum ketemu yang mana lucunya, ketawa aja dulu. Itu yang disebut kita mengetahui kebutuhan emosionalnya. Ya Allah, hebat banget ya. Jadi baru ketemu setelah 30 tahun. 30 tahun. Kan dia pakai gaya kan, tipe gini kan. Tatap. Ya. Apalagi? Tidak usah berusaha memecahkan masalah mereka. Karena mereka hanya menginginkan perhatian Anda. Nggak usah dicarikan problem solvingnya. Anak saya yang paling bungsu tipe ini. Tadi malam cerita, ya ampun Bu, temen aku kasihan banget deh. Tapi muka kasihannya begitu, kasihan banget deh Bu. Karena tipe sanguinis menceritakan sesuatu yang menyedihkan, muka gembira. Kasihannya apa? Iya dia kasihan banget Bu, dompetnya hilang. Tapi muka begini. Oh ya? Ya? Nggak usah juga kita memecahkan masalah. Coba cari di bawah-bawah meja. Nggak usah Bu. Orang dia cuma mau cerita. Dengerin aja. Oh gitu. Kasihan dong. Kemudian ketemu. Wih lama banget Bu, ketemunya lama. Ngomongnya gitu. Ya kan? Iya. Oh gitu. Ya. Dia cerita, tapi hanya untuk diperhatikan. Bukan ibu nggak usah mecahin masalah, nggak usah. Atau dia, ya ampun ibu, kemarin waktu aku pas kibra, aku salah pakai baju, you know. Anak sekarang kalau ngomong gitu kan. Dan saya dengan so, aku ya dihukum. Gembira, nggak usah pecahkan masalah, nggak usah juga siapa yang berani hukum kamu, siapa, nggak usah begitu. Ketawa aja, what? Jadi kamu dihukum nak? Iya. Tapi aku senang, kenapa? Karena disuruh berdiri dekat ketua OSIS. Itu ya, yang diperlukan dengerin aja. Oh gitu. Ya, iya. Boleh bisa paham ya Bu? Iya, ini soalnya memang perlu perhatian orang penggembira. Ibu pecahin masalahnya, dia nggak butuh, orang dia gembira, susah aja gembira. Ngapain ibu pecahin masalah? Dia susah aja ngomongnya gembira. Ya, apalagi? Dukungan, dia butuh dukungan. Apa itu? Mereka tidak suka bila Anda sering-sering mengoreksi, karena mereka akan menyangka Anda ingin menyakitinya. Ini tipe tidak suka dikritik. Kalau ibu mau kasih masukan, nasihat, puji dia. Puji.
Baju Abi cakep nggak? Atas bunga-bunga, bawah kotak-kotak. Tipe istrinya kan melankolis, yang mau selalu senada itu warna kan? Ya kan? Kaget dong. Hah? Ih, Abi norak. Ih. Tambah digituin, tambah biarin aja. Keterkinian. Apanya keterkinian? Atasnya, bawahnya kotak, atas kotak-kotak, bawah bunga-bunga. Umi, keren gak baju Abi? Wow, keren. Bagus gak, Mi? Bagus. Lebih bagus lagi kalau diganti. Itu baru mau. Yang mana? Atas apa bawah? Yang bawah lah. Masa bawa bunga-bunga? Gitu. Dia nggak suka dikritik. Padahal orang melankolis itu, ya, tidak suka memuji kalau tidak sempurna. Padahal pasangannya senang banget dipuji. Bahkan sebelum pasangannya memuji, dia muji duluan. Bagus nggak aku? Ya Allah. Cakep nggak aku? Iya Allah. Maka tolonglah belajar memuji. Ya, alhamdulillah cantik gitu. Kalau misalnya kitanya yang sanguinis, suaminya melankolis, belajar cantik. Udah stop. Kadang sering cantik, tapi kamu kurang gini, kurang gini. Akhirnya orang yang selalu memuji dan kemudian ada tapinya, berarti kalimat sebelum tapi tidak berlaku. Ngerti, Bu? Makanya kalau kita mau memuji, tetapi juga kemudian mau memberikan masukan, sambungannya bukan tapi, dan. Cantik gak aku? Cantik. Dan lebih cantik lagi. Nah gitu. Bisa paham ya, Bu? Latihan tuh, latihan. Apa? Dan. Bun, aku pamit ya, mau pergi nonton sama teman-teman. Iya nak, tapi ya pulangnya jangan malam-malam. Waduh, itu nggak enak kalau udah iya dan pakai tapi. Iya nak, dan pulangnya cepet-cepet. Nah, atau iya nak, pulangnya kurang lebih jam 11. Itu lebih enak nih kepala mendengarkannya. Pakai apa, Bu? Sambungannya dan. Ya. Ya. Apalagi? Berupayalah untuk mengucapkan terima kasih dan memuji mereka ketika mereka menyelesaikan pekerjaan yang baik. Karena tipe ini tipe yang banyak sekali ide, banyak kreativitas. Tapi kesulitannya untuk detail terhadap idenya itu gitu. Kadang-kadang tipe begini nih, waduh, ya. Belum lagi mengerjakan ide yang pertama, muncul ide kedua, muncul ide ketiga gitu. Makanya kalau tipe ini bisa mengerjakan sampai selesai, itu patut dipuji. Patut dipuji tipe ini. Ya. Kalau enggak frustasi. Kenapa? Karena hasrat dasarnya gembira. Ya. Kasih sayang. Mereka memiliki daya tarik kekanak-kanakan sehingga selalu ingin mendapatkan kasih sayang berupa pujian dan pelukan. Tipe ini sampai tua pun imut-imut. Kenapa? Lucu aja. Karena kekanakan. Dan dia senang sekali dipeluk. Kenapa? Karena waktu kanak-kanak dulu ya, dia bertingkah lucu, menyenangkan, penuh pelukan. Itulah yang diinginkan terus. Makanya kalau suami kita yang tipe ini, ya, itu senang banget dipuji, dipeluk, ya, diisik-isik belakangnya. Kalau lagi duduk ngobrol gitu, ya, gitu. Dan tipe ini juga kalau ngomong seneng banget megang temennya. Ibu tahu nggak ibu? Ibu. Kalau nggak tarik tangan nggak enak. Sementara pasangan hidupnya tipe melankolis yang jengah kalau dipegang. Pas mau dipegang, iya. Dan
kadang dia lihat suaminya ngomong sama orang, ya, pegang sana, walaupun kadang bukan muridnya dia pegang, ini istrinya kesel tuh. Gitu. Ya, untung pernah di rumah, dia nggak diem aja, daripada kalau diem masuk ke dalam sini, dia tarik napas dah tuh. Ya, bisa paham ya Bu? Iya. Tadi mana ini apa nih? Oh, kasih sayang yang tadi ya. Ya ini. Jadi tipe ini kalau mau kasih masukan diapain dulu Bu? Diapain dulu? Puji dulu. Puji dulu, peluk dulu. Ya. Oke. Kegiatan. Tipe sanguinis butuh kegiatan. Jangan abaikan permintaan pasangan Anda untuk keluar atau melewatkan waktu bersama teman-temannya. Apakah dia kumpul, dia reuni, atau pergi liko, atau pergi di masjid sama-sama. Kebutuhannya itu memang. Ya. Hanya pasangannya orang yang senang di dalam rumah. Sesekali temenin Bu, makanya rencanakanlah acara-acara khusus bagi Anda berdua di luar rumah. Memang jangan setiap hari juga. Kenapa? Nanti ibu yang tipe melankolis tertekan. Tapi pada saat dia keluar rumah, ibu dengan sadar bahwa dia memang butuh kegiatan di luar rumah. Sadar karena kebutuhan emosionalnya. Bukan dia keluar kemudian kita marah dan kita paranoid dan kita waham curiga. Tuh kan, dia nggak betah di rumah, pasti dia nggak seneng sama aku. Bukan Bu, cinta banget sama istrinya, tapi butuh kegiatan. Kenapa? Tipe begini energinya banyak. Siapa yang tadi pilih artis dong? Dan sanguinis, tipe energinya banyak. Pernah nggak ibu rasa nih waktu masih agak mudaan, pegang apapun bisa jatuh? Pegang handphone, jalan buru-buru kesandung, wah gitu. Karena tipe energinya banyak, maka ya salurkan di luar rumah. Tipe begini nih, kalau punya anak tipe begini, ibu suruh bawa gelas isi air penuh, cakep. Gelasnya kristal. Dia dengan senang hati. Ada budenya datang, dia bawa. Bude, nah cuman karena dia terlalu ramah, dia tidak lihat gelas yang mau dibawa, lihat ke orang lain. Bude, ya. Bisa paham apa yang akan terjadi? Iya. Ibunya langsung tuh kan. Emang ceroboh banget si kakak ini. Wah udah. Padahal dia tidak sengaja karena dia ramah sama budenya yang datang kan gitu. Makanya ajarkan kalau si kakak yang tipe ini mau bawa gelas, pilihkan yang plastik dan isi air hanya 3/4. Kalau perlu bakinya itu sudah ada pegangannya tuh di pinggirnya begitu. Jadi pas masuk itu udah setengah gelasnya nih terfiksasi. Nah itu bisa paham ya Bu? Ada tuh yang tentengan gitu. Dan tipe begini karena memang ya seneng di luar, makanya seneng rame-rame sama temennya. Setiap istrinya, Mas sekali-sekali dong ke Bali, pasti diajak temennya. Istrinya langsung bilang, kok ngajak temen sih? Kita aja berdua. Karena tipe begini seneng banget kalau pergi rame-rame. Tapi fahamilah bahwa pasangannya melankolis, dia seneng yang berduaan saja. Sesekali saja bawa temen. Sudahlah bawa teman, kita disuruh bayar. Istri yang tipe melankolis kan dia sangat ekonomis, semuanya tercatat, maka dia mencatat sudah mulai. Makan siang di restoran ini, nanti bertengkarnya gara-gara ini, ya.